Proses kerja toksin karbon monoksida. Proses kerja toksin ditinjau dari 3 urutan fase, yaitu fase eksposisi, fase toksokinetik, dan fase toksodinamik. Fase pertama yaitu fase eksposisi karbon monoksida. Alur eksposisi karbon monoksida dimulai dari pembakaran yang tidak sempurna yang kemudian membentuk karbon monoksida. Karbon monoksida yang terbentuk selanjutnya terhirup dan masuk ke dalam sistem pernafasan menuju alveolus. Setelah itu, karbon monoksida akan terakumulasi di alveolus dan berikatan dengan hemoglobin darah membentuk karboksihemoglobin. Karboksihemoglobin yang terbentuk dapat menyebabkan kekurangan pasokan oksigen pada organ atau asfiksia chemical. Semua bentuk pembakaran yang sempurna akan selalu menghasilkan senyawa karbon dioksida sebagai residu dari pembakaran. Namun, pembakaran yang tidak sempurna akan menghasilkan senyawa karbon monoksida yang beracun bagi lingkungan dan makhluk hidup. Karbon monoksida yang terhirup dapat bersifat racun apabila terakumulasi. Beberapa faktor terjadinya akumulasi karbon monoksida yaitu konsentrasi atau kuantitas, perbandingan zat pemapar yang terabsorpsi dan yang berada di lingkungan, jangka waktu kontak, dan hygiene perorangan. Tempat terjadinya akumulasi karbon monoksida berada di alveolus. Gas karbon monoksida yang telah terakumulasi memiliki afinitas 250 kali lebih besar dibandingkan dengan oksigen dalam berikatan dengan hemoglobin darah. Akibatnya, gas karbon monoksida akan menghambat oksidasi sitokrom sehingga interaksi yang terbentuk bukanlah oksihemoglobin, melainkan karboksihemoglobin. Karboksihemoglobin yang telah terbentuk selanjutnya akan masuk ke dalam sistem peredaran darah dan mengalir menuju organ-organ di dalam tubuh. Hasilnya adalah organ-organ di dalam tubuh akan kekurangan pasokan oksigen. Hal inilah yang disebut dengan asfiksia chemical. Fase selanjutnya adalah fase toksokinetik atau farmakokinetik. Nah, fase ini melibatkan proses invasi atau masuknya xenobiotika ke dalam tubuh, transportasi dan distribusi atau pergerakan xenobiotika di dalam tubuh, serta proses eliminasi atau proses hilangnya xenobiotika dari dalam tubuh. Proses ini semua menentukan kemampuan xenobiotika menghasilkan efek. Efektivitas dari xenobiotika, konsentrasi xenobiotika di reseptor dan durasi efek farmakodinamikanya. Proses pertama adalah proses transport. Proses transport meliputi absorpsi, distribusi, termasuk transport dan fiksasi pada komponen jaringan dalam organ, dan ekskresi. Pada tahapan ini ditandai oleh masuknya karbon monoksida dari tempat kontak atau paparan menuju sirkulasi tubuh atau pembuluh limfe. Proses selanjutnya adalah proses eliminasi. Proses ini merupakan hilangnya xenobiotika atau dalam kasus ini adalah karbon monoksida dari dalam tubuh organisme, meliputi biotransformasi atau metabolisme dan ekskresi. Biotransformasi yaitu reaksi biokimia yang terlibat dalam proses perubahan xenobiotika menjadi turunan yang lebih nonpolar dengan tujuan xenobiotika lebih mudah dieliminasi dalam tubuh organisme. Selanjutnya, proses ekskresi. Proses ini melalui ginjal bersama urin, saluran pencernaan melalui feses, paru-paru, kelenjar keringat, dan kelenjar mamut. Fase toksodinamik.
Toksodinamik adalah fase interaksi antara tokson dan reseptor atau tempat kerja tokson. Toksodinamik dapat pula dipahami sebagai efek farmakologis. Efek farmakologis terdiri dari efek toksik dan efek klinis. Kali ini kita akan membahas keduanya. Pada efek toksik, jaringan utama yang memberikan respon terhadap karbon monoksida adalah darah dan kardiovaskular. Paparan karbon monoksida menyebabkan hipoksia anemia. Kondisi ketika aliran darah normal, tetapi kapasitas darah untuk membawa oksigen menurun sehingga jaringan kekurangan oksigen. Penyebabnya adalah karbon monoksida memiliki afinitas yang lebih besar terhadap besi pada heme daripada molekul oksigen, yang kemudian membentuk kompleks stabil karboksihemoglobin. Sedangkan pada efek klinis terbagi lagi menjadi efek klinis akut, tertunda, dan kronis. Efek klinis akut dapat dilihat pada gejala awal setelah paparan karbon monoksida yang meliputi sakit kepala, mual, dan pusing. Saat paparan meningkat, otak dan jantung menunjukkan tanda-tanda awal cedera. Efek klinis tertunda. Keracunan karbon monoksida akut dapat diikuti oleh kerusakan perilaku dan neurologis yang terus-menerus atau tertunda. Dan pada efek klinis kronis, dapat dilihat dari berat lahir rendah, gangguan kognitif, dan disfungsi cerebellum atau otak kecil. Nah, itulah tadi 3 fase dari kerja toksin karbon monoksida. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.